Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Atola Rizka Insyirah dari semester 4 mahasiswa STEM Surakarta akan mempresentasikan materi yang berjudul Administrasi Pendidikan Teori dan Praktek di Tingkat Sekolah Dasar oleh dosen pembimbing Ustadz Ahsanin MPDI. Administrasi pendidikan sering kali disalahartikan sebagai semata-mata hanya ketatausahaan pendidikan. Namun, dari penjelasan berikut ini akan diketahui bahwa pengertian administrasi pendidikan sebenarnya adalah bukan hanya sekedar itu. Mendefinisikan administrasi pendidikan tidak begitu mudah karena ia menyangkut pengertian yang luas. Apa itu administrasi pendidikan? Saya di sini akan mengulas sedikit pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan pembinaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal maupun material, spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Apa saja fungsi administrasi pendidikan sekolah dasar? Fungsinya ada 4. Yang pertama, yaitu sebagai perencanaan. Yang kedua, perorganisasian. Yang ketiga, pengambilan tindakan. Dan yang keempat, pengevaluasi. Sebagai perencanaan, apa itu? Dengan sistem pengadministrasian yang memadai sebagai administrator, pendidikan baik di tingkat sekolah dasar maupun tingkat pusat akan dapat menentukan perencanaan terhadap masalah-masalah pendidikan di masa datang. Yang kedua, perorganisasian. Perorganisasian sekolah sebagai suatu organisasi sudah jelas memiliki mekanisme kerja yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, administrasi pendidikan akan mengatur tugas-tugas setiap orang yang terkait secara teratur sehingga tujuan yang akan dicapai itu bisa terwujud. Yang ketiga, untuk mengambil tindakan. Tindakan dalam hal ini adalah semua langkah-langkah yang harus dan dilakukan sebagai hasil dari suatu proses pengadministrasian, yaitu pencatatan dan pendataan yang dilakukan oleh petugas pendidikan. Yang keempat, sebagai pengevaluasi. Langkah akhir dari suatu kegiatan adalah melakukan penilaian dari semua proses kegiatan sebuah organisasi. Dengan demikian, administrasi pendidikan juga berfungsi untuk mengevaluasi program-program pendidikan yang direncanakan dalam setiap institusi pendidikan. Demikian pengertian fungsi administrasi pendidikan. Administrasi sekolah dasar dalam kegiatannya dikelompokkan menjadi 2, yaitu administrasi yang dikerjakan oleh kepala sekolah dan administrasi yang dikerjakan oleh guru kelas. Apa saja administrasi yang dikerjakan oleh kepala sekolah? Yaitu seperti mengerjakan laporan bulanan, supervisi, rekapitulasi, grafik, dan perkembangan jumlah murid, dan lain-lain. Dan apa saja yang dikerjakan oleh guru kelas? Ialah mempersiapkan rancangan secara matang tentang program-program belajar yang akan dilakukan. Bidang-bidang administrasi yang tergolong dalam administrasi pendidikan sekolah dasar itu ada 5,
Yang pertama, administrasi program pengajaran. Yang kedua, administrasi kemuritan. Yang ketiga, administrasi keuangan. Yang keempat, administrasi kepegawaian. Yang kelima, administrasi perlengkapan. Bidang-bidang administrasi pendidikan, teori dan praktek tingkat SD. Nanti di sini insya Allah akan kita bahas satu persatu. Apa saja bidang-bidang administrasi yang ada di tingkat SD, teori dan prakteknya. Yang pertama, administrasi program pengajaran, yaitu proses penyelenggaraan kegiatan pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana dan berhasil. Prakteknya apa? Yang pertama, guru menyiapkan bahan yang akan disajikan dalam pembelajaran. Yang kedua, penyajian pelajaran meliputi interaksi guru dan murid dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan menilai kemampuan siswa dalam mengikuti proses belajar. Jadi, untuk evaluasi hasil belajar ini dilakukan di akhir program pengajaran. Yang kedua, administrasi kemuritan, yaitu mencakup ruang lingkup pencatatan dan pelaporan data. Prakteknya, yang pertama, pencatatan daftar calon murid. Jadi murid baru itu nanti ada pencatatan datanya tersendiri. Yang kedua, pencatatan daftar kelas. Yang ketiga, pencatatan buku peserta EPTA dan prestasinya. Yang ketiga, administrasi kepegawaian adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian di lingkup pendidikan sekolah dasar. Prakteknya, pencatatan kepegawaian yang berkenaan dengan masa kerja. Mungkin masa kerjanya itu dimulai dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu penting untuk pencatatannya. Yang kedua, kepangkatan. Masalah pangkat itu berbeda-beda. Yang ketiga, penggajian. Ini juga perlu dicatat dalam administrasi kepegawaian di sekolah dasar ya. Yang keempat, mutasi. Yang keempat, administrasi keuangan. Prakteknya, menjadikan administrasi keuangan di SD bisa diketahui dengan jelas. Jadi adanya administrasi keuangan di sekolah dasar ini bertujuan untuk supaya administrasi keuangan di SD itu bisa diketahui dengan jelas pengeluaran dan pemasukannya. Yang kedua, menyediakan bahan penyusunan laporan. Yang ketiga, pengendalian dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Mungkin nanti ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, misal akan mengadakan studi banding atau kegiatan outbound yang lainnya yang berkenaan dengan keuangan, nanti bisa dipermudah dengan fungsi administrasi keuangan ini. Yang kelima, administrasi perlengkapan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar juga membutuhkan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Prakteknya apa? Yang pertama, menggunakan perlengkapan yang ada dalam pembelajaran. Jadi ketika guru mengajar, misal guru TIK di SD, itu nanti prakteknya kita menggunakan sarana prasarana yang ada. Misal kita menggunakan komputer dan layar LCD yang bisa memudahkan dalam kefahaman anak-anak. Yang kedua, memanfaatkan penggunaan barang secara maksimal. Jadi apapun yang ada di sekolah dasar, misalnya barang apapun, hendaknya kita itu bisa memanfaatkan dengan maksimal barang tersebut. Sekian mungkin ini
yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.